setiap insan sangat hidrofi yang lepas daripada menerima nikmat Allah. Baik yang diterima oleh manusia itu adalah nikmat hijab atau nikmat indah. Artinya Allah mencurahkan nikmat kepada hambanya adalah dua macam. Dua macam tersebut itu adalah nikmat. Apabila dua macam itu nikmat, maka hak manusia sebagai hamba penerima nikmat adalah syukur. Bagaikan Allah Ta'ala menurunkan kepada hambanya adalah risiko dan bala. Setiap insan dan manusia yang menerima bala, hak hati manusia itu adalah sabar. Kalau demikian, dua hal tersebut, kesabaran dan mensyukuri, hanya lepasnya manusia dikarenakan karena manusia hanya lepas daripada menerima satu pada dua. Ada kala menerima nikmatin, ada kala yang diterima itu adalah sifatnya adalah bala. Tetapi sebagai dasar, andai kata yang diterima oleh manusia itu merupakan nikmat, maka merupakan hak manusia kepada Allah sebagai khalik, timbalan dengannya dari makhluk, yaitu mensyukuri. Tetapi satu saat Allah akan mengirim kepada dia juga sifat penderitaan dan bala, maka juga merupakan hak dengannya itu bersabar. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, nikmat Allah bisa jadi mengakibatkan kepada keuntungan bagi manusia itu sendiri. Bukan dalam artian nikmat itu memang nagar, tetapi seluruh pemberian Allah Ta'ala itu mandugat. Tapi penerima nikmat itu bisa jadi barang yang diterimanya mengarah kepada nagar, bisa jadi barang yang diterima olehnya itu barang yang akan mengarah kepada nagar. Sehingga di dalam tulisan terdapat min tamamin ni'matillahi 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yutghika. Min tamamin ni'matillah 'alaik ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yutghika. Yang mana nikmat Allah yang merupakan keselamatan dan keuntungan kepada penerima, dan mana pula tanda nikmat Allah yang hidup yang mengakibatkan kepada ajib kesengsaraan dan penderitaan pada orang yang kedua. Min tamamin nikmati, di antara tanda-tanda nikmatnya menguntungkan manusia, di antara tanda-tanda, artinya secara syariat itu tanda. Adapun pada ujungnya secara hakikat itu hanya maklum bagi manusia, dan ketika manusia adalah mengambil kesimpulan dan adalah mengamalkan ketentuan, bukan memandang kepada kejadian pokok atau hakikat, tetapi manusia memberi keputusan berdasarkan syariat. Apabila secara syariat nampak baik, maka manusia wajib punya juga. Apabila secara syariat barang yang hanagar, maka manusia wajib kekun hanagar. Kalau demikian, gad dengan hanagar itu adalah sesudah terjadi. Kalau terjadi lalu turun hukum, hina itu gad yang hanagar. Adapun pada menjadikan itu hana kena hukum. Dia menjadi hana kena hukum. Barang yang kalau terjadi itu hukum itu hana. Allah membuat manusia yang punya akal dengan ulun hanakai itu dua-dua penciptanya Allah. Dipuji Allah Ta'ala dari ulun punya akal. Dipuji Allah Ta'ala dari ulun hanakai. Dua-dua itu adalah manusia yang diciptakan, dijadikan oleh Tuhan. Tetapi adalah ulun yang punya akal dengan taklif, ulun yang hanakai yang taklif. Menunjukkan yang bahwa risiko buat hanagat, Pak Ulun hanakai hari itu. Kira ulun balik lahir itu kan, lebih bantu hotel cakri, hotel balik, punya balik, mengojul. Yang pekerjaan dengan hanagat istilah dengan God dan hanagat istilah dengan hanagat. Kenapa? Karena umum hanagat orangnya. Adapun pujian umum itu yang menjadikan juga Allah. Kemudian Allah menjadikan manusia yang punya akal.
Ada yang merupakan manusia yang punya akal, juga yang ciptanya manusia itu Allah. Sesudah Allah menurunkan manusia yang punya akal, Allah menurunkan hukum mana yang perintah, yang diluar dan yang diham. Apabila manusia kalau berhukum betul yang nakal, maka bila hukum yang betul amal dikerjakan, betul dia itu orang baik. Dan bila dia yang dikira melakukan pelanggaran yang besar, maka betul dia ulun hanaga. Menyewenangkan ulijud dan pengat Allah, gak hanaga. Tetapi semua barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala hanya istilah dengan gad dan dengan hanaga. Tetapi sesudah Allah menjadikan dan Allah menurunkan hukum sesuai dengan amar dan rida, maka gunanya diucaplah hasan. Apabila mukhalafah dengan amar dan rida, adapun memang lagi dengan nahi dan barang yang munkar, maka diislahi itu adalah memang barang yang salah. Kemudian para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, apakah nikmat Allah yang kalian miliki termasuk mengarah kepada God atau mengarah kepada hanaga? Artinya, ditanya sebagai penerima nikmat mengarah kepada akhirat atau ditanya sebagai penerima nikmat dengan nikmatnya mengarah kepada yang hanaga. Inilah yang dalam tulisan yang beliau bicara, min tamamin ni'matillahi 'alaika ay yarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yutghika. Di antara ciri-ciri nikmat Allah yang lebih kepada beliau yang termasuk nikmat yang mengarah kepada Allah, yaitu ayat sukaka nanti Allah dan akhirnya kuatkan itu mayakfika, barang yang cukup, barang cukup lebihan kurang. Cukup itu yang pertama, cukup hana payah nikah kau, hana payah keluar kau, karena cukup. Lalu kemudian lebihan, lebih semuanya akan saja di barangnya jauh melebihi, agar ujungnya terjadilah sifat keangkuhan, sifat ketakaburan, sifat memang sifat daya diri karena merasa dia lebih. Maka sama dengan kalau lebih pada maksimal bisa jadi lahir yang merasa sifat aku, sifat takabur dan sifat dia dan semua. Kalaulah memang barang daripada tidak cukup daripada kebutuhan, yang pertama mana bisa jadi kurir, akan jadi juga sebagai sifat ekonomis kuat dan lekai bagau, dan mungkin bisa jadi jauh bagau. Pakan lekai bagau karena nanti, pakan jauh bagau karena nanti. Save dengan hasil itu adalah bukan karena memang untuk kepentingan jasmani, tetapi cukup dengan tidak cukup adalah diarah dengan kepentingan rohani. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, sebagai manusia yang mukmin, yakin dan beriman dengan hana keraguan, yang bahwa manusia hidup itu tidak akan lepas dua alam. Alam pertama yang kita alami sekarang, dan alam yang kedua akan terpilih pada cerita akhirnya akan terus. Lalu kemudian barang yang akan terus bisakah dan memang benar kejadian dan pasti terus. Allah bicara, inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Persoalan penukaran alam bukan Allah daripada alam duniawi menjadi alam ukhrawi itu artinya pasti datang. Yang pegah terus dan pasti terus adalah Allah. Lalu Allah memperjelaskan dengan secara lebih rinci, yaitu la raiba fiha. Sedikit pun hanya ketika keraguan, panjang terus dan membacut hanya ragu. Nasirat wa nazir mukona la raiba fi. Mudhi'u hajana. Lalu kemudian hikmah Allah menjadikan dan menukar alam kedua. Pada uraian yang kedua Allah menukar persoalan alam pertama dengan alam yang kedua, yang dalam kontrak Al-Quran la raiba fiha kedua bisa untuk memberi imbalan, untuk mempunyai tinggi hasil pekerjaan dan perbuatan. Maka pekerjaan dan perbuatan mendapat penghasilan justru karena mendapat adalah tasyri' dan taklif. Apabila taklif hukum hana kelam, maka persoalan dan menjawab hana. Umpama makhluk Allah yang tersisa, apakah kira makhluk Allah Ta'ala yang manusia berada jenis tumbuh-tumbuhan atau daripada jenis hayawan? Nah, mereka yang mempertanggungjawab dengan Allah Ta'ala hana. Kalau Allah firman-Nya yang bertambut, adakah bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala masaudi hana? Kalau Allah serawun yang gada hakai semenjak pertama atau masa gada hakai, dalam masa gada hakai, nah wajib bertanggungjawab hana. Tetapi manusia yang akan hidup pada adanya masa taklif, yaitu usia berbuat taklif, akai yang dijawab.
usia tu banyak berbagai kedanya waktu kira-kira itu menjadi makhluk Allah Taala yang terpisah sama dengan kedanya kan dijadikan oleh Allah Taala kepada makhluk daripada hambanya dan kan putusan taklif dengan taklif pertama nepuluh langlangan insya hanya nepuluh langlangan adalah makhluk lain haruslah makhluk tumbuh-tumbuhan haruslah makhluk yang menyangkut dengan hayawan tetapi ruh dalam makhluk insan. Apabila akan roh dalam makhluk insan, maka Allah Taala akan berkenan taklif. Itu bukan taklif. Berkenan taklif itu adalah demi kepentingan ketenangan roh yang kedua. Para hadirin sejamaah yang terhormat, taklif syariat itu bagaikan adalah makanan dan minuman kepada jasmani. Manusia yang berpegang di Tuhan unik dengan dua arah. Arah pertama jasmani dan rohani. Maka Allah Taala memberi rezeki unik tumbuh-tumbuhan dan panen padi buah puluh unik jagung semuanya pakan barangnya dipudik di Tuhan bukan tidak pula hanya di bebok. Pula padi hanya di biang padi. Ada pula kacang hanya di biang hendak kena menduki demi adalah kepentingan ketenangan kepuasan roh jasmani. Ada kata padi ada pula hana para jasmani ilakai makanan. Ada kata sumur yang berkuah itu dia bakal enak perbedaan karena jasmani itu memerlukan kebenaran minuman dan seterusnya. Ada kata barang lain dan juga Allah Taala hendak manfaatnya itu juga perbedaan pakal karena manusia itu punya pengobatan, manusia itu punya pakaian, semua barang tersebut demi kepentingan. Kalau demikian, orang yang hanya lebih makanan jasmani minuman kehidupan pasti menderita. Terjadi hana remoh bak dekat piu hana iamon dan lampon hana lampu remoh hana baje pusuk hana kenderaan aja coba pada sahur ubinayu dan binanda pasti dalam pandangan lahir ada sangat beliau. Begitu pula lah Allah Taala bila dimulai manusia hana dengan taklif hana kena taklif apa kena taklif yang kena berkenaan semua dengan lagi pula pada yang dia pada pula hati pada hana mohon teguh dia mohon hadir. Kemudian juga pekerjaan kita tetapi kaji hana. Begitulah manusia yang akan pulih dari Tuhan dan berjalan taklif. Semayang itu semayang hak, puasa itu puasa tak, rezeki itu yang akan keluarganya bertanda yang bahwa yang urinya hana negeri makanan rohani dan tak makanan jasmani ya Allah Taala. Karenanya wajib berterima kasih ya Allah di berkatau diberi rezeki rohani. Dan ini pula rezeki jasmani lagi yang dia pandai payah alhamdulillah ada rohnya betul sembahyang payah alhamdulillah ada yang pandai payah alhamdulillah ada dia guru sedekah payah alhamdulillah. Kenapa? Sudah dijadikan manusia yang terima udik namanya berupa hasanah. Inilah di antara kandungan Al-Quran di dunia hasanah dan fil akhirah hasanah. Maka di antara ciri-ciri menyembunyikan kedua min damamin nikmatillahi alaika ay yarzuqaka ma yaqika. Di dunia udik adalah kau udik dengan keadaan normal jasad, di akhirat tapi tinggal udik dengan keadaan normal adalah rohani. Penyaunan orang yang senang udik padanya dan orang yang senang udik di akhirat ibadah nafainya imanna taat ke Allah dan kuria kemudian udik senang dengan ibadah ada yo nyawa dana nikmat Allah yang paling sempurna itu. Alhamdulillah kedaya secara keseluruhan manusia dijadikan dalam kalangan manusia yang mukmin. Anak lahir dalam kalangan guru kafir, anak lahir dalam kalangan gurunya hana iman. Sudah alhamdulillah bertanda yang bahwa Allah akan memasuki hambanya dalam surga. Namun lebih dalam surga itu adalah dua tahap. Tahap yang pertama adalah secara adalah hudkar dan tahap yang kedua sesudah dilakukan adalah azab. Yang pertama dengan kalangan roh kalangan manusia mukmin. Banyak terima kasih yang saya Allah alhamdulillah kalangan roh kafir. Yang kedua lahir Allah Taala kalangan roh mukmin, roh kalangan roh maaf. Sekali lagi terima kasih. Maka haji kemukminan dan mukmin yang amal saleh maka beliau juga mensyirga oleh Allah Taala dengan cara melalui hisab amal mereka. Karenanya yang dah dulu yang paling sempurna nikmat udik kafirna lagunya hana murad dari guru akhirat tinggal sudah ada persiapan. Ini adalah merupakan min damamin nikmatillahi alaika ayat subaka ma yakfika. Artinya wa yamna'uka ma yuqika.
Niziblah ya Allah Ta'ala bagainya barang yang dia kena pena sama dengan biasa haji bila kali peng kamarah yang ada bila karayu pergaulan kamarah pada harga punya karayu memang kedudukan kamarah pada harga harusnya alhamdulillah. Para hadirin sekalian yang terhormat harus langkah dulu senang artinya artinya harus kurang gaya tapi kopi bahasa dikatakan harus kurang gaya tapi mati maka karuh langkah dulu gaya tapi atau karuh langkah dulu gaya tapi mati yo kira-kira ini sana bin tamamnya adillah ta'ala. Para hadirin sekalian yang terhormat sesudah dilakukan evaluasi dan kira-kira perhitungan mari kita buat ukuran roh itu 4 roh menyuruh dari barang yang lebih pertama yaitu menyuruh masuk nikmat sempurna dan menyuruh nikmat dan yang kedua yang lebih sempurna cara haji negeri cara haji yaitu menyuruh dari pertama alhamdulillah menyuruh dari pertama kita usahakan kita melakukan pertama mudah-mudahan inilah tolak ukur yang mana yang menyuruh masuk nikmat Allah Ta'ala yang sempurna yang adalah lisan yang dia baca itu bukan pada hati tetapi itulah mata kita itu tidak lari daripada isi mata hati. Allah Ta'ala juga melalui lidah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang bahwa ma qalla wa kafa dengan ilmu khairum mimma kasura wa alha ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Ini kapite pajau superior akhirat lebih jauh tetapi diangkat dalam perkara dan mata hati yang baca pertama itu mata kita kalau demikian warna yang terdapatlah kita bukan dalam artian kurang percaya karena tidak dari daripada isi warna yang ada dalam mata hati. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat apabila dua hal tersebut kalian dilakukan maka kita lakukan evaluasi Ramadan kali lalu naik mengulang ibadah itu minta maafin ni'matillah. La Ramadan kali lalu, nak lagi saya di bulan Ramadan, bagal kemarin sudah rugi dan selalu. Mudah-mudahan analisa setiap pekerjaan itu dilakukan evaluasi. Kali dilakukan evaluasi, bila saja pada biaya kerja pada dua pada. Memang yang nak kira dikira dia alih, maka alih kita mulai. Kemudian menyala papasan atau mendapat kemenangan, menegakkan dan bertahan. Maka inilah yang dikatakan mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Bagaimana yang kamu syukur itu dua fungsi. Fungsi yang pertama mensyukuri untuk menetapkan apa yang sudah ada dan yang kedua fungsi syukur untuk menjadi apa yang sudah ada. Mana syukur itu? Asyukru qailun lil mawjudi wa syukru sailun lil mafqudi. Itu adalah memang hikmah syukur. Syukur itu qailun lil mawjud, ikat kuat kana. Ada dolmo, ada dolalo, ada dolapati, ada ikat hal layak. Kemudian yang kedua syukur itu sayyidul mafqud, dia mencari apa yang kanan. Sama dengan ada derita barang yang rakau adanya dapat solat jibra hayya alai karena kamu beli. Kemudian karena haji karena untuk itu dia ada yang dia. Jadi itulah mana. Kalau demikian syukur nikmat Allah yang sudah ada tidak akan hilang dan yang belum ada akan memang akan mendapat. Ini syukur. Kufur balik. Kufur sebagai sebenarnya menyomati Tuhan bagi yang karena ini, yang dalam lebih gerak itu. Karenanya apa yang telah kita rasai yang bawah itu lebih gerak, itu hanaga. Menyokam demi kau ikut hanaga sama dengan ubah itu dia. Baik kira-kira kamu ikut hanaga, tak jumlah hanaga itu cuma raya pada hanaga. Apabila nikmat Allah yang akan dijauh dari mangat dalam agama, maka jagalah agama. Nikmat Allah yang akan menjadi mangat dalam iman dan dalam posisi keamanan dan kenyamanan, jagalah keamanan dan kenyamanan. Baik kira-kira dalam pikiran itu bak kita dan itu bak aman negara yang kanan. Nyawa terkait bakri ada yang kanan itu pulang itu yang lebih bro dan yang kedua ada yang lemah ada perkataan. Para hadirin inilah sebagai kesimpulan khutbah kita. Isi kata-kata Nabi bin tamami ni'matillah alaika ayyuka mayafika pada kita ataupun dalam pada hadis yang dibaca yaitu ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Mudah-mudahan melakukan evaluasi bukan mencari bakto nadanya tetapi yang lebih tepat mencari baklo nabuhan bakro dia kana alhamdulillah bakro dia galona cari masa depan mudah-mudahan supaya adalah anak selalu tinggal dan juga duduk tiga biasa tapi berdua tiap kali bahasa itu adalah masuk usul kesenangan. Itu adalah jemaah yang terhormat.
Beginilah mukjizat adapun setelah sikat, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada batu berodu apabila akan bukan evaluasi makanya nyawa akan terjauhan dulu yang dimenpanya yang nyawa kira-kira dalam bertemu usahakan yang kena kalau jauhi mudah-mudahan dan nyawa dengan jauh ya Allah Ta'ala dalam dunia negatif karena Allah mencintai yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.